Muhammadiyah Oktiara dari Puskesmas Kebun Jeruk. Baiklah, pada kesempatan ini dalam pelatihan Surveillance PD3I, saya akan mensimulasikan tentang pengiriman dan pengepakan spesimen campak. Selamat menyaksikan. APD yang digunakan, yang pertama adalah gaun atau bisa menggunakan jas lab. Yang kedua adalah handscoon. Kemudian ada hair cap atau penutup kepala. Kemudian ada masker N95 karena kita akan mengambil sampel infeksius, jadi dianjurkan untuk memakai N95. Kemudian ini adalah disinfektan dengan alkohol 70%. Kemudian ini adalah kantong kuning untuk limbah infeksius. Dan yang terakhir adalah biohazard atau disebut juga dengan safety box. Foam PE yang digunakan untuk pengambilan spesimen campak adalah MR01 dan kita juga membutuhkan plastik clip untuk memasukkan foam PE ini. Alat dan bahan yang digunakan dalam pengambilan spesimen campak rubella. Ketika pasien datang ke puskesmas apabila masih kurang dari 5 hari dari tanggal ruam, maka perlu dilakukan pengambilan spesimen darah, kemudian urin dan swab tenggorok. Untuk spesimen darah itu kita membutuhkan yang pertama adalah squid disposable 3 ml. Kemudian ini ada wings needles. Kemudian ini ada alcohol swab. Kita juga membutuhkan plaster atau kapas kering seperti ini. Kemudian ini ada tempat kantong darah. Kemudian ada cryotube dan ada tempatnya. Kemudian ada pipet, ada pelabelan dengan alat tulis. Nah, untuk spesimen urin, sampel urin, kita membutuhkan kotak urin seperti ini. Ini namanya adalah spesimen urin container. Kemudian ada plastik clip, ada parafilm yang sudah saya gunting, ya seperti ini. Kemudian ada penjepit lidah, ini untuk swab tenggoroknya nanti, dan ini adalah VTM. Peralatan yang digunakan untuk pengiriman spesimen, yang pertama adalah ice pack sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Kemudian ini ada full box. Kemudian ada label pengiriman. Kita juga ada plastik clip. Kemudian ada alat tulis untuk labelan nanti. Kemudian ini ada lakban dan selotip. Kemudian ada gunting. Kita punya gunting. Kemudian ada kertas yang sudah digulung seperti ini atau tisu yang nanti digunakan untuk menutup celah-celah dari aspek tadi. Jadi untuk meminimalisir goncangan dari spesimen yang kita masukkan nanti ke full box. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pengepakan dan pengiriman spesimen campak rubella. Sebelumnya, saya sudah menggunakan APD standar. Yang pertama, kita akan melakukan pengepakan spesimen serum. Di sini sudah ada cryotube yang berisi identitas pasien, di dalamnya ada serum. Cryotube ini akan kita lapisi dengan parafilm untuk menjaga cairannya agar tidak tumpah. Kemudian akan kita lapisi lagi dengan tisu. Tujuannya sama, yaitu agar cairannya tetap aman, jadi volumenya tidak berkurang. Kemudian setelah cryotube dilapisi tisu, kita masukkan ke dalam plastik clip. Pastikan plastik clip ini tertutup rapat. Selanjutnya kita akan melakukan pengepakan spesimen urin. Spesimen ini juga sudah diberi identitas pasien yang terdiri dari nomor EPID, nama, umur, dan jenis kelamin. Ini akan kita lapisi dengan parafilm. Saya butuh satu lagi parafilm supaya lebih aman. Tujuannya supaya sampel yang ada di dalam
sampel urin ini tidak tumpah agar tetap aman dan volumenya tidak berkurang. Kemudian di sini ada plastik clip. Saya akan memasukkan spesimen urin ini ke dalam plastik clip. Dan pastikan setelah dimasukkan, klipnya tertutup rapat. Selanjutnya adalah pengepakan spesimen swab tenggorok. Di sini sudah ada VTM yang berisi identitas pasien yang terdiri dari nomor EPID, nama, umur, dan jenis kelamin. Kemudian kita lapisi dengan parafilm. Selanjutnya kita masukkan ke dalam plastik clip. Nah, VTM yang saya punya ini juga sudah memiliki plastik clip. Pastikan klipnya tertutup dengan rapat. Nah, setelah ketiga sampel tadi kita lakukan pengepakan, selanjutnya kita masukkan ke dalam cool box atau spesimen carrier. Kita masukkan kertas sebagai pengganjal agar tahan guncangan. Kemudian kita masukkan termometer analog. Dan terakhir jangan lupa masukkan MR01. Setelah semua lengkap, kita tutup dengan rapat. Agar lebih aman, kita lapisi lagi dengan selotip. Kemudian yang terakhir, setelah kita periksa kembali, cool box-nya sudah aman, maka kita labeli. Kita beri label alamat tujuan atau lab tujuan dan juga instansi pengirim seperti ini.